Halo guys, balik lagi di channel Rangkum Film. Di video kali ini, saya akan membawakan anime movie yang berjudul Kimi no Suizu wo Tabetai, dengan dua tokoh utama di dalamnya yang bernama Haruki Shiga dan Sakura Yamauchi. Film dibuka dengan acara pemakaman Sakura Yamauchi, seorang siswi SMA yang kepergiannya menyisakan banyak luka yang mendalam bagi teman-temannya dan banyak orang. Hanya saja, ada satu di antara teman-temannya yang tidak menghadiri pemakaman tersebut. Dia bernama Haruki Shiga. Setelah membuka ponselnya dan melihat pesan yang terakhir terkirim kepada Sakura, yang bertuliskan, "I want to eat your pancreas." Kemudian kita dibawa flashback ke masa lalu mereka berdua saat pertama kali bertemu, di perpustakaan sekolah. Terlihat Sakura yang lagi mengembalikan buku. Dia pun ditegur oleh Haruki karena salah meletakkan buku yang ia pinjam. Sakura pun jadi murung karena Haruki menyuruhnya untuk mengingat kode buku sebelum meminjamnya. Kemudian Sakura membicarakan tahayul. Ketika ada seseorang mengalami penyakit organ, dia akan sembuh jika orang itu memakan organ milik orang lain. Seketika itu juga suasana menjadi horor. Sakura pun mendorong Haruki dan berkata, "Kimi no suizo wo tabetai." Setelah kredit opening selesai, Haruki terlihat berada di rumah sakit untuk ngecek kesehatannya setelah melakukan operasi usus buntu. Kemudian Haruki menemukan buku yang terjatuh. Dia pun mencari pemilik buku tersebut sambil membukanya, yang ternyata itu adalah buku harian. Siapapun pemilik buku itu, yang pasti orangnya mengalami penyakit yang mematikan, yaitu kerusakan organ pankreas. Bahkan hidupnya hanya tersisa 1 tahun lagi. Entah dari mana, Sakura datang dan mengaku kalau dia pemilik buku tersebut, sambil menjelaskan penyakitnya pada Haruki. Namun Haruki tidak bereaksi apa-apa, bahkan dia berkata, kalau itu adalah hal yang wajar. Mendengar ucapannya itu, Sakura jadi bete dan menertawai dirinya yang tidak mendapatkan simpati empati sedikit pun. Dua karakter ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Pada dasarnya, Sakura adalah cewek yang ceria, bahkan suka berteriak-teriak tidak tahu tempat. Sementara itu, Haruki adalah cowok yang dingin cuek dan juga kutu buku. Setelah pertemuan di rumah sakit, akhirnya mereka tak sengaja bertemu lagi. Kelihatan dari Sakura yang sengaja menunggunya di pinggir jalan. Namun Haruki dengan sifat cueknya itu dia pun menghindarinya. Namun dikejar oleh Sakura sambil berkata kepada Haruki untuk menjaga rahasia penyakitnya itu. Sakura juga menyuruh Haruki untuk menemani sisa hidupnya. Namun Haruki menolaknya dan menyuruhnya untuk menikmati hidupnya. Haruki pun mengira kalau dia sudah tidak berhubungan lagi dengannya. Sebenarnya mereka satu kelas. Entah kenapa Sakura nekat mendaftarkan dirinya menjadi pengurus perpustakaan. Sakura dengan mulut cerewetnya memaksa Haruki untuk menemaninya makan yakiniku dan jeroan. Di sana Sakura banyak bercerita tentang makanan kesukaannya, terutama jeroan. Sakura meyakini, jika memakan pankreas seseorang, maka jiwa yang memakannya akan hidup di dalam orang itu. Sakura dibuat bete lagi setelah Haruki mengatakan, kalau dia bukanlah orang yang cocok untuk diajak bicara. Sakura pun menyangkalnya dan berkata kepada Haruki kalau dirinya bukanlah orang yang bodoh. Sakura dekat dengan Haruki karena Haruki membuatnya tertarik. Sakura juga mengatakan, dia tidak akan mau mengajak seseorang yang tidak membuatnya tertarik. Kemudian saat berjalan melewati pasar, mereka bertemu nenek-nenek yang lagi bertengkar dengan seorang pria. Pria ini meminta rugi kepada nenek itu sambil membentaknya, walaupun pria ini yang salah. Melihat kejadian itu Haruki menyuruhnya merubah arah jalannya. Namun Sakura mendatangi pria yang sangat tidak memiliki sopan santun. Kemudian Sakura memarahinya karena sudah sangat kasar terhadap orang tua yang umurnya sudahlah sangat tua. Sakura kemudian menendang selangkangan pria itu, yang membuat orang-orang sekitar tertawa, kecuali Haruki yang hanya terdiam sambil melihatnya. Kemudian Sakura lari sambil memegang tangan Haruki untuk menghindari petugas kepolisian yang datang. Setelah lari yang cukup melelahkan, mereka mampir di sebuah kafe tersebut untuk minum teh. Di sana Sakura memaksa Haruki untuk saling bertukar nomor ponsel mereka. Sampainya di rumah, Haruki mendapatkan pesan dari Sakura yang berterima kasih sudah menemaninya hari ini dan menyuruhnya untuk menemaninya sampai tiada. Keesokannya di sekolah, Sakura diwawancara dengan sahabatnya sejak SMP yang bernama Kyoko, yang melihat Sakura dan Haruki jalan dan makan yakiniku. Kyoko mengira kalau mereka berpacaran. Teman-temannya juga menyarankan untuk dekat dengan cowok yang lebih keren dari Haruki.
Kemudian temannya yang bernama Takahiro datang dan memberikan sebuah CD yang langka dari grup bandnya. Temannya juga menyuruhnya berpacaran dengan Takahiro karena jago di bidang olahraga dan prestasi. Namun Sakura menjelaskan pada Kyoko kalau dia dan Haruki hanya teman dekat. Di sisi lain, Haruki juga didatangi oleh teman sekelasnya yang bernama Issei Miyata sambil menawarkan permen karet. Haruki menjelaskan kepada Miyata kalau dia dan Sakura hanya sebatas teman dekat. Di perpustakaan, Sakura menemui Haruki untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun Haruki menolaknya karena tidak mau jadi bahan pembicaraan di kelasnya. Lagi-lagi Haruki tidak bisa menolaknya karena Sakura memaksanya untuk menemaninya sampai tutup usia. Mereka mengunjungi cafe Shit Paradise. Di sana Sakura bercerita kalau dia baru putus dengan pacarnya juga sekelas dengan mereka berdua. Kemudian Kyoko yang berada di sana melihat Sakura dan Haruki berduaan. Kyoko pun mendatanginya dan meyakinkan kalau mereka berpacaran. Belum juga mendapatkan jawaban, Kyoko dipaksa temannya untuk pergi. Sakura juga mempunyai harapan kalau Haruki dan Kyoko menjadi dekat dan berteman baik. Setelah makan pun mereka pergi ke pantai untuk menikmati senja. Di sana Haruki bertanya, apakah benar Sakura akan meninggal? Apakah Sakura tidak berkeinginan untuk memiliki kekasih? Sakura memberitahu, jika dia ingin memiliki kekasih, apakah Haruki bisa membantunya? Haruki malah kebingungan dengan ucapan Sakura, disambut dengan pesan dari Sakura untuk menyuruhnya berhenti membaca buku dan sering-sering dekat dengan orang lain. Keesokan harinya di sekolah, Haruki kembali dihampiri Miyata dan menanyakan apa benar dia berpacaran dengan Sakura. Haruki pun menyangkalnya. Tiba-tiba Kyoko datang dan menyela pembicaraan mereka sambil menendang bokong Miyata, karena Miyata bermalas-malasan, sedangkan yang lainnya sedang kerja bakti. Kyoko juga menyuruh Haruki untuk kembali bersih-bersih. Sakura yang melihatnya dari sisi lain, memberi pujian karena sudah berinteraksi dengan teman sekelasnya. Liburan pun tiba. Sakura mengajak Haruki untuk menikmati masa liburannya. Lalu Haruki bertanya, kenapa bisa orang tuanya Sakura mengizinkannya? Sakura memberitahunya kalau dia telah berbohong, dan memberitahu orang tuanya kalau dia menemani Kyoko berlibur. Sebenarnya Haruki juga berbohong kalau dia mau pergi berlibur dengan temannya. Sebenarnya Haruki tidak benar-benar memiliki teman. Lalu Sakura menanyakan nama lengkap Haruki untuk menulisnya di buku hariannya. Lalu dijawab Haruki tapi tidak dikasih lihat ke penonton. Sampainya di hotel, mereka terpaksa tidur dalam satu kamar karena ada kesalahan. Sebagai gantinya mereka diberikan kamar yang lebih mewah. Sampainya di kamarnya, Sakura dengan polosnya berkata kalau tidur satu kasur itu sangat mendebarkan. Lalu ditolak Haruki dan dia akan tidur di sofa. Setelah kelelahan bersenang-senang seharian, Sakura mandi untuk membersihkan dirinya. Sakura menyuruh Haruki meminta tolong untuk mengambil krimnya di tasnya. Haruki pun membuka tas Sakura dan kaget setelah melihat isi tasnya. Penasaran kan? Oke, lanjut. Kemudian Haruki memberikan krimnya dengan sopan, dan Haruki masih tidak menyangka dengan isi tasnya. Kemudian Sakura memberikan Haruki minuman, kemudian Haruki meminumnya dan menyadari kalau yang dia minum adalah alkohol. Lalu Sakura mengajaknya untuk bermain kebenaran dan tantangan dengan sebuah kartu. Di permainan pertama dimenangin oleh Sakura dan Haruki memilih kebenaran. Lalu Sakura bertanya, siapa cewek paling cantik di kelasnya? Haruki menjawab kalau gadis yang cantik adalah gadis yang paling pintar matematika yang bernama Hina. Di game kedua dimenangin oleh Hina dan Haruki memilih kebenaran. Sakura menanyakan kalau dirinya berada di urutan berapa dalam hal kecantikan. Haruki hanya mengingat beberapa cewek yang dia temui. Haruki menjawab kalau Hina cewek paling cantik ketiga yang dia temui. Sakura mendengarnya malah salting sendiri. Kemudian selanjutnya Haruki memenanginya dan bertanya, bagaimana masa kecil Sakura? Dan dijawab, kalau Sakura ini adalah anak yang bandel. Permainan ini terus berjalan hingga Haruki mengetahui banyak hal tentang Sakura. Lalu dijawab oleh Sakura kalau pertanyaan Haruki sangatlah serius dan membosankan. Giliran Sakura selanjutnya yang memberikan dua pilihan yang dia tentukan sebelumnya. Haruki harus mengatakan 3 hal yang paling cantik dari dirinya atau menggendongnya ke tempat tidur. Lalu Haruki mengulurkan tangannya dan membawanya ke tempat tidur yang membuat Sakura senangnya bukan main. Putaran selanjutnya dimenangin Sakura kembali. Lalu memberi pilihan kepada Haruki, kalau dia takut kematian apa yang harus dia lakukan atau tidur satu ranjang dengannya. Haruki yang gak bisa menjawab karena dia mengingat saat membuka tas Sakura, yang di dalamnya terdapat banyak obat-obatan dan suntikan. Lalu Haruki memilih untuk tidur satu ranjang dengannya.
Di pagi hari Sakura dihubungi Kyoko yang lagi memarahinya karena sudah berbohong dengan orang tuanya. Sakura mengatakan kalau dia liburan tidak sendiri yang membuat Kyoko marah kalau dia berlibur dengan Haruki. Kyoko juga menitip pesan untuk Haruki. Kalau dia macam-macam dengan Sakura dia akan membunuhnya. Haruki yang lagi membereskan barang-barangnya melihat topi dan jaket yang diberi oleh Sakura. Di perjalanan pulang, Sakura mengajaknya untuk berlibur saat musim dingin. Kali ini Haruki tidak menolaknya dan dia sangat menikmatinya. Mulai saat itu Haruki selalu menunggu pesan dan kabar dari Sakura. Dia juga sudah mempunyai alasan untuk melindungi dan menemani Sakura sampai tutup usia. Keesokan harinya di balkon sekolah, Kyoko memarahi Haruki untuk memastikan kalau Haruki benar-benar menemani dan menjaganya. Haruki tidak menjawab satupun dan mengalihkan pandangannya. Saat di perpustakaan, Sakura mengajak Haruki untuk bermain di rumahnya. Dia juga akan meminjamkan kepada Haruki buku kesukaannya. Sampainya di rumah Sakura, Sakura bertanya kepada Haruki, apa benar dia tidak punya keinginan memiliki pacar? Sakura juga memastikan kalau Haruki tidak menganggap dirinya sebagai pacarnya. Haruki pun menyangkalnya lalu berdiri mengambil buku milik Sakura. Tak lama kemudian Sakura memeluknya dari belakang sambil berkata, kalau inilah salah satu impiannya dan hal yang tidak boleh dilakukan akan segera terjadi. Sakura pun mendekati mulutnya ke Haruki, lalu berhenti dan tertawa dan berkata kalau dia cuma bercanda. Haruki pun marah dan mendorongnya ke ranjang sambil memegang kedua pergelangan tangan Sakura dengan kuat. Sakura yang ketakutan menyuruhnya untuk melepaskannya sambil menangis. Haruki menyadari kesalahannya kemudian dia cepat-cepat pergi dan meninggalkan Sakura sendiri. Tak jauh dari rumah Sakura, Haruki bertemu Takahiro yang berada di seberang jalan, kemudian dihampiri dan bertanya, kenapa bisa Sakura memilihnya? Haruki menjawab kalau hubungannya tidak seperti yang dia pikirkan. Haruki juga memberitahunya kalau Sakura membenci orang yang suka mengekang sama seperti mantannya. Mendengar ucapannya itu Takahiro memukul Haruki sampai terjatuh, yang ternyata Takahiro adalah mantannya Sakura. Kemudian Sakura datang menghampiri Haruki yang terjatuh. Takahiro dengan bangganya memberitahu kalau dirinya lah yang sudah memukuli Haruki. Sakura marah lalu memberitahunya kalau dia membencinya, yang tentu saja yang membuat Takahiro sakit hati lalu pergi. Kemudian Haruki menjelaskan kepada Sakura bahwa dia harus berada dengan orang yang peduli dengannya. Haruki juga mengatakan kalau dia dengan Sakura tidak sengaja bertemu saat di rumah sakit. Kemudian Sakura menyangkalnya dan mengatakan kalau dia sangat bahagia berada di dekatnya dan juga dia ingin Haruki selalu menemaninya. Sakura meminta maaf dan mengajaknya kembali ke rumahnya dan meminjamkan bukunya. Mulai saat itu mereka menghabiskan waktunya untuk menikmati kebersamaan, hingga Haruki membesuk Sakura di rumah sakit karena penyakitnya yang memburuk. Saat Haruki membuka pintunya dia melihat Sakura yang lagi ngedance. Sakura yang melihat kedatangan Haruki dia pun menjadi malu. Lalu mereka membahas teman sekolahnya yang mengira kalau Haruki membuntuti Sakura. Kemudian Sakura mengajaknya untuk bermain kembali kebenaran dan tantangan. Haruki menanyakan kepada Sakura, apa itu arti hidup menurutnya? Arti hidup bagi Sakura adalah menggerakkan hati orang dan hubungan antar manusia adalah bukti dari hidup itu sendiri, sama seperti dirinya dan Haruki. Kemudian Haruki berdiri dan berterima kasih kepada Sakura sudah mengajarinya banyak hal. Lalu Sakura memeluk Haruki dengan penuh kehangatan. Kali ini Sakura tidak bercanda lagi. Kemudian Kyoko yang datang dan melihat kalau mereka berdua saling berpelukan. Lalu Sakura mengalihkan pelukannya ke Kyoko untuk mengulur waktu agar Haruki bisa pergi. Beberapa hari setelahnya, Haruki mendapatkan pesan kalau rawat inap Sakura diperpanjang lagi, yang membuat Haruki terus menjenguknya dan berencana keluar di malam hari dan pergi ke bukit yang tidak jauh dari rumah sakit. Sampainya di bukit, Haruki yang tidak tahu alasan Sakura mengajaknya ke sini. Akhirnya Haruki jujur kepada Sakura untuk menyuruhnya selalu hidup. Sakura yang mendengarnya merasa senang kalau Haruki peduli dengannya. Kemudian festival kembang api dimulai dan Haruki menyadari kalau ini adalah salah satu impian Sakura sebelum meninggal. Lalu Sakura menawarkan dirinya untuk dipeluk sebagai tanda terima kasihnya karena sudah peduli dengannya. Lalu Haruki memeluknya dan berjanji kepada Sakura untuk mengajaknya ke pantai setelah keluar dari rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, Haruki diinterogasi sama ibunya. Ibunya menyadari kalau Haruki sudah ada perubahan dari dirinya. Ibunya mengira kalau Haruki sudah mempunyai pacar. Ibunya menyuruhnya untuk mengajak pacarnya datang ke rumahnya. Haruki menyangkalnya dan berkata kalau dia dan Sakura hanyalah teman akrab. Intinya ibunya senang melihat perubahan dari anaknya. Kemudian Haruki mengajak Sakura ke kafe. Di perjalanan menuju ke kafe,
Haruki bertemu dengan Miyata sambil menawarkan kepada Haruki permen karet. Setelah melihat kebersamaan Miyata dan adiknya, akhirnya Haruki menerima tawaran permen karet dari Miyata. Sampainya di kafe yang dijanjikan, Haruki dan Sakura saling mengirim pesan lewat ponselnya. Sakura meminta Haruki untuk memujinya setelah Haruki membuat candaan yang kejam. Haruki menunggu Sakura cukup lama tapi tak kunjung tiba. Kemudian Haruki merenungkan sambil mengetik karena Sakura sudah membuatnya berubah. Haruki mengirim pesan kepada Sakura dan bertanya bagaimana aku bisa menjadi dirimu. Lalu Haruki menghapusnya dan menggantinya, aku ingin memakan pankreasmu, lalu mengirimkan kepada Sakura. Haruki menunggu Sakura sambil menunggu balasan dari Sakura, tapi tidak ada kabar darinya. Akhirnya Haruki memutuskan untuk pulang. Saat makan bersama keluarganya, Haruki melihat pemberitaan di TV yang menginformasikan bahwa ada gadis SMA menjadi korban pembunuhan yang tertusuk pisau dan tergeletak di jalan kota. Rumah sakit berusaha menyelamatkannya tapi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Yang ternyata korban pembunuhan itu adalah Sakura Yamauchi. Hati Haruki hancur melihat pemberitaan itu. Sementara itu ibunya khawatir dengan Haruki yang tiba-tiba berubah. Ibunya tidak tahu kalau korban pembunuhan itu adalah teman dekat anaknya. Haruki tidak sanggup datang ke pemakaman Sakura dan scene di awal film diperlihatkan kembali. Beberapa hari setelah pemakaman Sakura, Haruki mengunjungi rumah Sakura untuk mendoakannya. Dia juga memberitahu kepada ibunya Sakura, kalau dia adalah orang satu-satunya yang mengetahui penyakit Sakura. Mendengar hal itu ibunya Sakura sangat bersyukur kalau orang yang ditunggu adalah Haruki. Sebelum Sakura meninggal, Sakura menitip pesan kepada ibunya untuk memberikan buku hariannya kepada Haruki. Haruki pun membacanya. Selama mereka berteman, Haruki tidak pernah memanggil namanya. Itulah alasan Sakura tidak pernah memanggil nama Haruki. Sampai Sakura harus menuliskan nama Haruki di halaman buku belakang. Saat Sakura mengetahui nama Haruki, dia tertarik dengannya dan merasa kalau namanya dan Haruki ada kecocokan. Walaupun kepribadian mereka saling bertolak belakang, kemudian Haruki melihat ponsel Sakura, yang ternyata pesan yang dia kirimkan saat di kafe masuk dan membuat Haruki menangis di hadapan ibunya Sakura. Lalu Haruki berterima kasih kepada ibu Sakura dan meminta izin untuk membawa bukunya. Setelahnya, Haruki menyuruh Kyoko untuk datang ke kafe yang dia janjikan dengan Sakura sebelumnya. Lalu Haruki menyuruh Kyoko untuk membaca buku harian Sakura. Kyoko yang membaca buku itu menangis dan marah kepada Haruki. Kenapa dia tidak memberitahu kalau Sakura memiliki penyakit kerusakan pankreas? Kemudian Kyoko pergi lalu dikejar Haruki untuk meminta maaf dan mengajaknya berteman. Setahun kemudian Haruki dan Kyoko mengunjungi makam Sakura, yang dimana Haruki sudah banyak berubah dan bisa menerima seseorang. Dia juga menyatakan cintanya ke Kyoko. Ini adalah salah satu impian Sakura, melihat mereka berdua dekat dan akrab. Film ini menyajikan kesedihan yang begitu mendalam bagi siapapun yang menontonnya, karena cerita keceriaan yang digambarkan dengan begitu natural pada bagian awal filmnya. Keadaan tersebut akan membuat penonton menjadi sangat emosional, begitu menyadari bahwa betapa menyakitkannya akhir dari cerita tersebut. Ditambah lagi dengan plot twist tak terduga yang bisa membuat penonton terdiam. Terima kasih sudah nonton video kali ini, semoga kalian sehat selalu, dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.